Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana an ibadatihi wa zajarana an ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada tahun ini, pada saat ini sudah memasuki bulan suci Ramadan, dan ini merupakan sebuah nikmat dari Allah. Salah satu nikmat yang sangat luar biasa yang mesti dan perlu kita syukuri sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, memberikan sedikit tausiah agar mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dalam beribadah Ramadan ini. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengutip sebuah statement Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang dituangkan di dalam kitab Nasuhul Ibad oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Beliau berkata, inna ashabal a'mal arba'u khisalin, al-afu 'indal ghadab, wal jud fil usrati, wal 'iffatu fil qulwati, wa qaulul haqq liman yakhafuhu aw yarjuhu. Subhanallah, dari kalamnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah tadi ada 4 hal yang sebetulnya berat kita lakukan, tetapi yakin akan mendapatkan penilaian yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja entah berbentuk pahala atau mungkin adalah berbentuk berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja sesuatu yang berat, semakin berat kita lakukan, maka nilai pahalanya pun akan semakin besar. Kaidah menyebutkan biqadril kaddi tu'ta ma tarum. 4 hal tersebut, yang pertama kata Sayyidina Ali adalah al-afu 'indal ghadab, yaitu memberikan ampunan, memberikan maaf di saat kita sedang marah. Yang kedua, wal jud fil usrati, dermawan, berlapang rizki di saat kita pun dalam keadaan sulit. Yang ketiga, wal iffatu fil khulwati, menjaga diri dari berbagai godaan setan ketika dalam keadaan menyendiri. Dan yang keempat, qaulul haq liman yakhafuhu aw yarjuhu, berkata jujur, menyampaikan hak meskipun dalam keadaan sulit. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh 4 hal ini, 4 perkara ini sepertinya memang sangat sulit untuk kita lakukan. Tetapi sekali lagi, kita kuatkan diri kita di bulan suci yang penuh rahmat ini. Marilah kita mencoba apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali tadi. Yang pertama, memaafkan atas kesalahan seseorang di saat kita dalam keadaan marah. Ya Allah, pada saat itu marah, pada saat itu kita merasa dizalimi oleh seseorang, pada saat itu pula kita memaafkan kepada orang yang menzalimi kepada kita atau orang yang melakukan salah kepada kita, maka sungguh luar biasa orang tersebut. Yang di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau berqaul, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Memaafkan itu mudah bagi orang yang tidak diganggu oleh siapapun, yang sedang dalam keadaan suasana baik, dalam keadaan suasana senang, orang lain tidak marah kepada kita, kita memaafkan itu sangat mudah. Dan itu biasa kita lakukan menjelang Ramadan.
kita sampaikan permohonan maaf kepada orang lain, baik langsung maupun melalui tulisan. Atau ketika menjelang Idul Fitri nanti kita sampaikan permohonan maaf kita, taqabbalallahu minna wa minkum, dengan perkataan mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan-kesalahan. Lalu siapapun kita tidak berpikir siapa orangnya, atau mungkin secara langsung permohonan maaf kita sampaikan. Tetapi dalam keadaan terganggu psikologis kita, dalam keadaan kita ghadab, kita marah, saat itu kita sampaikan permohonan, penyampaian maaf kepada orang lain tersebut, kepada orang yang sedang zalim kepada kita, kita sampaikan bahwa kita saat itu pun memaafkan kita. Yuk, siapa berani kita? Siapa siap dari diri kita untuk mendoakan orang yang memusuhi kita, menyampaikan hadrat Fatihah, umpamanya doakan orang yang marah kepada kita untuk menjadi orang yang baik kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu. Dan di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat ini, sesuai dengan nafas Ramadan, bahwa kita hendaknya bisa saling menjaga diri, termasuk kepada orang yang zalim sekalipun kepada kita. Subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan yang pertama tersebut. Yang kedua, Sayyidina Ali, al-jud fil usrati, mempunyai sikap dermawan di saat kita pun dalam keadaan sulit. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 9, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, refleksi empati kepada orang lain, apalagi terhadap saudara kita sendiri, saudara sesama muslim umpamanya. Kita lihat dalam sejarah perang Yarmuk, ada seseorang sahabat yang termasuk mujahid pada saat itu, yang sudah terlihat badannya penuh luka, bibirnya telah mengering, diambang kematian sepertinya. Lalu orang yang membantu agar meringankan beban sahabat tersebut, diantaranya membawakan air untuk supaya diminum oleh sahabat tersebut. Tetapi sahabat tersebut, dia enggan menerima air tersebut karena melihat di sebelah kirinya ada juga sahabat lain, mujahid lain, yang dalam keadaan memerlukan minum sepertinya. Terlihat kondisinya seperti yang dia alami. Bibirnya sudah terlihat pecah, luka di mana-mana di sekujur tubuhnya. Lalu dengan kemampuan yang dimilikinya hanya sebuah bentuk isyarat, dia berisyarat kepada yang akan memberikan minum, untuk air tersebut diberikan kepada teman di sampingnya. Subhanallah. Dan lagi-lagi ternyata orang kedua yang ditunjuk oleh sahabat yang pertama untuk diberikan air, ketika dia akan menerima air untuk dia minum, dia lirik ke sampingnya. Ada juga seseorang sahabat lain, mujahid yang lain, yang kondisinya sama. Kemudian dia pun hanya mempunyai kemampuan untuk berisyarat agar air tersebut jangan diberikan kepadanya, tetapi berikan kepada temannya, sahabat yang lain yang kondisinya sama. Sampai kepada orang yang ketiga tersebut. Pada akhirnya Allah mencabut nyawa orang-orang tersebut. Sangat luar biasa. Maka akhirnya mereka gugur dalam keadaan syahid. Subhanallah. Mungkin dalam keadaan berlimpah ruah, kita berikan infak, kita berikan sedekah, kita berikan bantuan kepada orang lain yang kita dalam keadaan berlimpah ruah, banyak uang, banyak harta kekayaan,
yang ketika kita berikan pun kepada orang lain hanya sebagiannya atau sebagian kecilnya, dia tidak merasa rugi, dia tidak merasa kehilangan, atau kita tidak merasa kehilangan. Itu bagus. Tetapi nilainya ketika dibandingkan, kita pun dalam keadaan tidak punya apa-apa, dalam keadaan sulit sekalipun, tetapi kita masih mampu memberikan kepada orang lain, itu termasuk kepada ashabul a'mal yang dicontohkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mungkin kita masih teringat ketika Sayyidina Ali dalam keadaan tidak sepeser pun uang yang dimiliki. Sang istri tercinta menginginkan buah delima karena sedang hidang. Lalu dia dapatkanlah buah delima tersebut yang uangnya pun hasil pinjaman dari sahabat-sahabat yang lain. Sampailah kemudian beliau dapatkan sebuah buah delima yang kemudian di perjalanan pulang menuju pulang terdapatlah seseorang yang sudah lemah lunglai dengan kondisi yang sama dengan apa yang dialami oleh Sayyidina Ali. Lalu tanpa pikir panjang Sayyidina Ali memotong buah tersebut untuk sebagiannya diberikan kepada orang tersebut. Tetapi ternyata orang tersebut tidak juga beranjak dari tempatnya karena sudah kelelahan. Lalu pertanyaan Sayyidina Ali, kenapa belum beranjak, belum pergi, belum pulang ke rumahmu untuk kau bawakan walaupun hanya sebelah buah delima? Jawaban orang tersebut, ya Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, aku pun dalam keadaan lemah karena sudah beberapa hari tidak makan untuk mencarikan buah delima ini untuk istriku. Lalu Sayyidina Ali pun tanpa pikir panjang, dia berikan sebelah lagi untuk orang tersebut. Pada akhirnya Sayyidina Ali tidak membawa apapun pulang ke rumah dan menemui sang istri tercinta. Tetapi luar biasa, karena memang keyakinan yang sangat luar biasa dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kemudian tidak lama mendapatkan kunjungan dari seseorang, yang seseorang tersebut membawakan buah delima yang jumlahnya sebanyak 10 buah. Yakin bahwa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Subhanallah. Yang kedua kalinya, semoga kita termasuk kepada golongan yang kedua di bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal iffatu fil khulwati, menjaga diri dari berbagai godaan setan ketika dalam keadaan menyendiri. Godaan setan baik mengarahkan kepada bentuk maksiat atau mengganggu kepada keikhlasan ibadah bisa sangat terjadi. Mengganggu kekhusyuan atau membuat suasana lain pribadi kita dalam keadaan ibadah pun bisa terjadi. Sebagai contoh, ketika kita sholat dalam keadaan ramai orang-orang atau dalam keadaan diperhatikan oleh orang-orang, bentuk gerakan tubuh sholat kita sepertinya baik, bagus, bacaannya pun dengan sangat baik. Tetapi terkadang ada orang yang ketika sholat sendiri maka berbanding terbalik 100% bisa jadi, naudzubillah min dzalik. Atau ketika terdengar oleh orang lain bahwa seseorang atau kita memberikan infak dan sedekah atau bantuan kepada orang lain, maka nilai sedekahnya pun kita baik-baikan. Tetapi ketika tidak dilihat oleh orang lain, maka sedekah yang kita berikan hanya dengan nilai yang sangat paling sedikit yang kita ambil dari kantung kita, dari saku kita. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak terhindar dari hal seperti itu. Innal ladzina taqaw idza masathum ta'ifatun minasyaitani tadzakkaru. Ketika ada godaan setan seperti itu, maka kita ingat bahwa Allah memperhatikan kita. Allah sangat mengenal kita, Allah sangat melihat kita. Atau mungkin kondisi lain,
di mana kondisi tersebut mengajak kepada kita untuk melakukan maksiat, sementara kita tidak sedang dipantau atau tidak terlihat oleh orang lain. Itu pun akan dengan sangat mudah kita tergoda dan tergelincir oleh syaitan. Ketika sebuah laporan keuangan yang kira-kira orang lain tidak akan tahu, mungkin saja ketika kita tidak sadar bahwa itu adalah godaan syaitan, bahwa itu adalah dorongan nafsu, angkara murka, bisa jadi keuangan tersebut akan berbelok kepada hal yang lain, atau lebih kasarnya masuk kepada kepentingan pribadi kita. Nauzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, yang keempat kata Sayyidina Ali adalah qaulul haq liman yakhafuhu aw yarjuhu. Dalam situasi di mana seseorang mengancam orang lain atau seseorang dijanjikan mendapat beberapa keuntungan, jika seseorang tidak mampu untuk jujur dan menegakkan kebenaran, namun orang tersebut malah terlibat dalam sebuah persetujuan, maka orang yang berkuasalah yang akan membelenggu orang tersebut. Mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang yang berkuasa tersebut. Dapat disimpulkan bahwa ketakutan merupakan faktor yang membatasi, melumpuhkan, dan menghambat seseorang ketika berada dalam jalan yang benar. Kemudian orang yang mengharapkan keuntungan dari penguasa atau orang lain yang diharapkan, dinyatakan bahwa dia merupakan musuh dalam selimut yang tidak mampu berkata jujur atau menegakkan kejujuran melawan para penguasa penindas tersebut. Akibatnya, orang itu selalu mengubah fakta, berbohong, dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang penuh rahmat ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Hendaknya senantiasa kita ingat bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Dan semoga bulan penuh berkah ini menuntun kita untuk menjadi manusia yang sempurna. Minimal apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah tadi, inna as'abal a'mal arba'u khisalin al-afwa indal ghadab wal jud fil usrati wal iffatu fil qulwati wa qaulul haqqi liman yakhafuhu aw yarjuhu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.